Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat menjalani masa Prapaskah pada saat ini. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Maret, pekan ketiga masa Prapaskah. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai ayat 23 dengan tema Jangan Takut Menentukan Pilihan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata, lalu takjublah orang banyak. Namun ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu mereka yang akan menjadi hakim. Namun jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi beberapa orang, mengakui kesalahan, mengakui kekalahan, bagai menelan pil pahit, berat dan terasa menyakitkan untuk dilakukan. Mengapa? Penyebab utama orang sulit mengakui kesalahan juga kekalahannya ialah masih mengikuti ego, gengsi, seolah-olah mengakui kesalahan sama dengan mengaku kalah. Hal ini sulit karena ingin dipandang baik, hebat oleh orang lain, maka pantas untuk dihormati dan dihargai. Maka ketika kalah, segala cara dilakukan untuk menyalahkan orang lain, bahkan bisa jadi sampai mengorbankan orang lain. Dalam bacaan Injil yang kita dengar diceritakan bahwa Yesus itu mengusir setan yang membisukan seseorang. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Dan melihat kejadian ini, banyak orang takjub, terheran-heran. Saya kira jika kita pun hadir pada waktu itu, pasti juga sangat heran dan terkagum-kagum. Tapi di antara orang yang begitu kagum dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, ada juga yang tidak sanggup melihatnya. Susah melihat orang senang dan susah melihat orang sukses. Maka mereka berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Yesus difitnah dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Ternyata setannya ini licik banget. Lihat saja. Setelah gagal melawan secara terbuka, kini musuh-musuh Yesus itu memakai jalan memfitnah. Mereka mengatakan bahwa Yesus mampu mengusir setan bukan karena kuasa yang berasal dari Allah, melainkan karena dia bersekutu dengan Beelzebul, sang penghulu setan. Terhadap pernyataan Yesus ini, Yesus memberi dua jawaban yang mematahkan pendapat mereka. Pertama, Yesus mengatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa,
dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Saudara-saudari, Yesus menggunakan perumpamaan tentang rumah yang terpecah-pecah untuk menjelaskan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah kekuatan yang bersatu dan tidak dapat dipecahkan. Bisa kita bayangkan, sebuah keluarga yang terpecah belah karena perbedaan pendapat, perbedaan ide, akibatnya keluarga menjadi tidak harmonis dan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Jika kita membiarkan diri kita terpecah belah antara keinginan duniawi kita dan panggilan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kedamaian dan sukacita yang sejati. Saudara-saudari, hanya ada satu cara untuk mengalahkan setan, yaitu dengan kuasa Allah. Jawaban ini masuk akal sehingga tidak bisa dibantah. Lalu yang kedua, Yesus memberikan pertanyaan yang membuat lawan-lawannya harus menentukan sikap. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Pilihan yang jelas. Saudara-saudari, kita dihadapkan pada pilihan yang jelas. Mengikuti Kristus atau mengikuti dunia. Jelas pilihannya. Tidak ada jalan tengah. Disadari bahwa dalam situasi yang demikian sering terjadi konflik batin. Kita seringkali mengalami pergumulan antara mengikuti keinginan daging kita dan mengikuti keinginan roh. Saudara-saudari, kita ingin melakukan apa yang benar, tapi seringkali kita tergoda untuk melakukan apa yang menyenangkan diri kita sendiri. Saudara-saudari, kita semua pernah mengalami pergumulan dalam hidup. Pergumulan antara keinginan daging kita dan keinginan roh, antara kebaikan dan kejahatan. Agar kita mampu menghadapi pergumulan hidup kita dan setan kalah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tekunlah berdoa. Kita meminta kepada Tuhan kekuatan untuk mengatasi godaan dan membuat pilihan yang benar. Kedua, tekun mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita jadikan sabda Tuhan menjadi pedoman dan pegangan hidup kita. Dengan mendengarkan sabda Tuhan secara teratur setiap hari, kita akan semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Dan kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengikutinya. Lalu yang ketiga, kita harus berani mengambil keputusan. Jangan takut untuk membuat keputusan walaupun itu sulit. Meskipun itu berarti kita harus melawan arus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita memilih untuk hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Mari kita membuang jauh-jauh segala keraguan dan ketakutan kita. Kita percaya dengan kekuatan Roh Kudus kita akan dapat mengatasi segala tantangan dan hidup kita akan menang. Tuhan memberkati.